Salam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan satelit saat teduh 5 menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, di tengah-tengah kesulitan sekarang, pandemi yang kita hadapi, marilah kita terus percaya dan menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami. Kami berserah kepadamu, kami mohon pertolonganmu ya Tuhan di saat ini. Di tengah-tengah berbagai macam pergumulan yang kami hadapi, biarlah Engkau Tuhan memberikan kami pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini renungan satelit kita berjudul Selalu Ada Jalan. Amin. Saya percaya di dalam Kristus kita pasti mendapatkan jalan yang terbaik. Tuhan pasti membuka jalan bagi kita, apapun persoalan kita. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari kitab Injil Markus pasal yang kedua. Saya akan membacakan ayat 3 sampai ayat yang kelima saja. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Saudara-saudara, kisah ini merupakan kisah yang sudah sering kali kita dengar, di mana ada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Dan ketika mereka membawa si lumpuh ini, tetapi seluruh rumah penuh dengan orang berdesak-desakan dan tidak ada jalan atau tidak ada celah untuk mereka masuk menemui Yesus. Tetapi mereka akhirnya naik ke atas atap, membuka atap, menurunkan tilam orang lumpuh itu, dan akhirnya orang lumpuh itu disembuhkan. Kita melihat di sini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus ingat selalu ada jalan yang Tuhan berikan kepada kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pandemi, apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Saya sangat percaya selalu ada jalan. Nah, kita melihat ada 3 kunci supaya kita mendapatkan jalan yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, kita melihat di sini, kunci yang pertama adalah kasih. Mengapa kasih? Kita melihat di sini 4 orang ini dengan sepenuh hati membawa seorang lumpuh untuk mendapatkan kesembuhan. Saya percaya keempat orang ini sangat mengasihi si lumpuh ini, sehingga mereka rela memberikan waktunya, memberikan tenaganya, menggotong si lumpuh ini untuk mendapatkan kesembuhan, bahkan sampai bertemu dengan Yesus. Jadi ingat, kasih merupakan suatu hal yang penting bagi kita. Jikalau di dalam keluarga kita ada kasih, maka pasti ada jalan. Yang kedua, kita melihat di sini adalah semangat. Semangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Semangat di tengah-tengah pandemi, semangat di tengah-tengah kesulitan, semangat di tengah-tengah persoalan. Kita harus tetap semangat, sebab orang-orang ini, keempat orang ini penuh semangat untuk membawa si lumpuh ini ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mendapatkan jalan masuk melalui pintu, melalui jendela dan lain sebagainya. Bahkan akhirnya mereka, karena percaya dan semangatnya, mereka membuka atap. Karena mereka bersemangat, karena mereka percaya ada kuasa yang semangat yang mendorong mereka, dan mereka percaya mereka akan mendapatkan mujizat, mendapatkan jawaban dari Yesus terhadap si lumpuh ini. Diperlukan semangat di tengah-tengah pandemi, diperlukan semangat di tengah-tengah keluarga, supaya keluarga mendapatkan jalan atas segala persoalan. Yang ketiga yang kita melihat di sini adalah diperlukan iman, adanya iman. Jadi kita belajar di sini, yang pertama kasih, yang kedua semangat, yang ketiga iman.
Ini yang harus kita ingat. Iman. Perhatikan ketika Yesus melihat iman mereka, dikatakan firman Tuhan. Yesus melihat iman mereka. Mereka membawa si lumpuh. Mereka adalah karena mereka percaya, karena yakin bahwa Yesus adalah penyembuh. Yesus adalah tabib. Yesus adalah satu-satunya penolong yang akan memberikan mereka jalan keluar atas persoalan si lumpuh ini. Dan akhirnya si lumpuh ini pun disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya diperlukan iman di dalam setiap keluarga. Diperlukan iman dalam setiap pergumulan saudara dan saya. Diperlukan iman untuk saudara mendapatkan jalan keluar atas semua persoalan saudara. 3 hal yang perlu kita ingat sebagai orang percaya: kasih, semangat, dan iman. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Salam.